Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana lagi-lagi negara saham gabungan pemirsa mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan sudah berada di level 6.800-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Kris. Selamat sore, apa kabar Pak Kris? Ya, sore Mas David, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak Kris. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan, dan di sepanjang pekan ini IHSG sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan intraday hari ini di 6.800-an dan menyentuh level intraday terendah kalau kita lihat dari sisi year to date ini. Bagaimana analisis Anda? Pelemahan yang terjadi sementara dari sisi global sentimen lebih ke arah cenderung positif. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan market kita 2 hari ini cenderung pas pembukaan itu sudah hijau ya, ada repo terlebih dahulu gitu. Namun sejak brand bisa ditransaksikan jam 9.55 itu tiba-tiba arah grafik IHSG dan sentimen jualnya jadi berbalik arah gitu. Jadi malah pada turun ya persepsinya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya pergerakan market dalam 1-2 minggu belakangan ini memang dipengaruhi oleh faktor FCA-nya brand ya. Baik, arah untuk indeks harga saham gabungan Pak, untuk kedepannya mengingat brand masih akan tetap di pemantauan khusus, peluang atau reject bawah masih akan terbuka lebar di minggu depan. Kemana arah indeks harga saham gabungan? Di sisi lain para pelaku pasar juga masih menantikan rilis tenaga kerja utama dari Amerika Serikat yang akan menjadi acuan di pertemuan The Fed di minggu depan, Pak Kris. Ya, kalau kita perhatikan untuk saat ini aja, hari ini porsi dari brand terhadap IHSG itu masih sekitar 0,4% ya ketika ARB. Jadi kalau brand itu masih mengalami ARB dalam 1 minggu ke depan, berarti ya kemungkinan besar IHSG masih dapat tertekan, let's say kurang lebih di area 1 sampai 1,5% ya gitu. Jadi kalau diperhatikan IHSG mungkin dalam jangka dekat, kita lihat hari ini brand masih dalam posisi ARB juga, jadi kemungkinan minggu depan ya masih cenderung cukup tertekan ya gitu. Tapi kalau kita perhatikan persepsi market mungkin brand di area 5.000 mungkin akan ada pantulan ya. Kita harapkan mulai berhenti ya penurunannya di area 5.000 sehingga efeknya terhadap IHSG tidak terlalu besar lagi. Baik, untuk indeks harga saham gabungan dengan tekanan yang kembali berlanjut di perdagangan hari ini, seperti apa perubahan dari pola keseluruhan untuk dari indeks harga saham gabungan yang sebelumnya juga sempat menembus level all time high dan beberapa perdagangan lalu juga sempat menembus ke level 7.300-an, Pak Kris? Ya, kalau kita perhatikan akibat dari sentimen brand yang masuk FCA ini, kan juga ada beberapa, kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir asing terus mengalami penjualan ya di pasar kita. Ini juga diakibatkan oleh pergerakan brand yang terlalu signifikan. Pembukaannya langsung drop membanting IHSG sebesar 0,5-0,6% gitu kemarin-kemarin ya. Jadi asing dengan adanya algoritma tradingnya mereka, dengan melihat pergerakan brand seperti itu, tentu akan memicu algoritmanya untuk melakukan penjualan di pasar kita, sehingga ya ini yang mengakibatkan saham-saham big caps terutama banking ini mengalami tekanan dalam beberapa minggu terakhir ya akibat dari transaksi brand ini. Pak Kris, di luar dari proyeksi untuk indeks harga saham gabungan di pekan depan masih akan lebih cenderung tertekan. Anda tadi katakan ada potensi rebound untuk brand ketika menyentuh ke level 5.000. Indikator apakah ini, Pak Kris? Apakah ini hanya semacam ekspektasi dan persepsi dari pelaku pasar, tapi secara teknikal memang ini juga masuk ke dalam hitung-hitungan? Analisis Anda? Kalau kita perhatikan, secara teknikal saat ini kurang dapat diperhatikan ya, karena brand sendiri kalau kita lihat dari area tertingginya kemarin di 12.000 itu ada support di 9.000, support di 7.000, itu terus ditembus dengan tidak ada hal yang terlalu susah untuk ditembus. Bahkan hari ini kita lihat dengan ARB-nya brand hari ini hanya sekitar membutuhkan uang 14 miliar ya. Jadi kalau memperhatikan area support atau resistance, sepertinya
kurang tepat untuk kita berbicara ketika suatu saham itu masuk ke dalam pergerakan FCA ya gitu. Jadi kita melihat persepsi masyarakat seperti apa dengan harapan mungkin di area harga tertentu masyarakat rame-rame atau mungkin ada beberapa institusi juga melihat area 5.000 merupakan area yang cukup menarik untuk diperhatikan untuk melawan tekanan jualnya di Brent sehingga berhenti ARB-nya gitu ya. Jadi ini yang harus kita persiapkan untuk beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Baik, artinya ini untuk potensi ke harga IPO sangat jauh, masih jauh begitu Pak Kris? Ya, kalau untuk harga IPO mungkin di area 700 sepertinya masih cukup jauh. Baik. Jadi rekomendasinya seperti apa Pak Kris untuk Brent? Masih wait and see saja? Brent sebenarnya gampang untuk melihat. Kita lihat apakah IEP-nya tidak mengalami ARB atau masih mengalami ARB. Jika Brent sudah IEP-nya terlihat tidak masuk ke ARB atau minusnya mendekati 10%, maka kemungkinan akan menjadi sentimen positif bagi indeks untuk indeks dapat kembali rebound dan saham-saham yang lain juga harusnya dapat mendapatkan sentimen positif. Baik, analisis untuk Brent dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Kris, sudah ke 6.800-an. Perbankan Big Cap tampaknya juga memberikan kontribusi. Salah satunya BBRI, Pak. Hari ini BBRI mengalami pelemahan yang paling dalam jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan Big Cap lainnya. Dan kebetulan Pak Kris ada dua penanya di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan. Yang pertama, saya akan coba cek Bapak Victor dari Malang. Bank BRI hari ini turun dalam, apakah sudah bisa masuk dan sebaiknya di harga berapa? Kemudian BBRI juga ditanyakan, saya akan coba cek juga ini, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, untuk 1 bulan ke depan arahnya akan kemana? Kenapa turun terus? Sudah ambil posisi di nyangkut di 5275. Analisis Anda untuk BBRI? Ya, untuk BBRI kalau kita perhatikan, tadi saya sempat singgung bahwa algoritma asing itu akan melihat pergerakan dari band dan pergerakan dari ISG. Nah, karena ada pergerakan seperti itu, karena BRI atau banking ini basis asingnya juga cukup besar dalam porsinya di Bank Indonesia gitu ya. Jadi tentu kenapa BRI tekanannya cukup tinggi ya, karena asingnya juga terus mengalami penjualan ya. Kalau kita lihat BRI sendiri dalam 1 minggu terakhir itu asing sudah keluar sebanyak 2 triliun gitu. Lalu dalam sebulan sudah keluar 7,5 triliun. Ini yang menyebabkan BRI itu tekanannya juga paling besar dibandingin dengan bank-bank yang lain. Rekomendasinya seperti apa Pak Kris, dan ketika investor nyangkut di 5275 untuk BBRI? Oke, kalau di 5275 mungkin sekarang kita lihat secara teknikal ini belum ada area masih terus mengalami tekanan turun dengan volume yang terus masih cukup tinggi. Jadi wait and see terlebih dahulu. Kalau memang mau averaging down mungkin di area 4.200 ya, di bawah 4.200 mungkin nanti bisa averaging down untuk mengurangi average-nya. Jadi pas nanti ketika kembali naik ke atas tidak terlalu jauh. Baik, penutupan hari ini di 4350, melemah di 3,33%. Tadi Bapak Andrew nyangkut di 5275, 4.200-an level untuk averaging down untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Kemudian tadi Bapak Victor dari Malang, rekomendasinya lebih ke arah wait and see, begitu Pak tadi? Betul, jika mau average down mungkin wait and see terlebih dahulu karena penurunannya juga masih besar ya, volumenya masih cukup tinggi, jadi sebaiknya menunggu. Oke, dengan penurunan harga hari ini 4350 tadi, level averaging down di 4.200 ini, bagaimana Anda melihat, apakah di 42 merupakan tahanan yang cukup kuat ataupun ketika jebol lagi ke bawah 42 tekanan dari BBRI akan masih terbuka cukup lebar ke depannya? Oke, secara fundamental saya melihat BBRI itu terendahnya mungkin akan berada pada area 3.800. Itu bottom yang bisa dicapai oleh BRI ya. Tetapi mungkin dari 4.200 ke 3.800 kan itu selisihnya dalam rentang masih dalam 10%. Jadi itu masih make sense untuk kita mulai nyicil beli di area 4.200. Baik, analisis untuk BBRI yang hari ini memberikan kontribusi terhadap pelemahan indeks harga saham gabungan, posisinya adalah melemah di 3,33%, tadi 4.200 untuk averaging down, dan secara fundamental ini
pelemahan atau skenario terburuknya adalah di Rp3.800 per saham untuk BBRI, dan bagi yang ingin masuk tadi disampaikan lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, bagaimana dengan perbankan big cap lainnya, Pak Kris? Dari di luar BBRI ada BBCA, BMRI dan juga BBNI. Apakah kondisinya relatif sama atau mungkin secara teknikal masih ada yang bisa diperhatikan sampai sejauh ini, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan? Kalau kita perhatikan dari 4 bank ini secara teknikal yang paling baik pergerakannya Bank Mandiri ya. Hari ini masih mencatatkan kenaikan 1,62% gitu. Tetapi balik lagi, ini volume kenaikannya juga tidak terlalu signifikan ya. Jadi seharusnya peluang untuk koreksi itu masih cukup terbuka lebar ya. Terutama jika brandnya masih ARB gitu. Jadi masih dapat mendapatkan sentimen negatif terhadap indeks. Support dan resistennya untuk BMRI, Pak, dan juga rekomendasinya? Bank Mandiri jika ingin spekulasi di area support di area 6.100, bisa 6.100 sampai 6.200 itu area buy. Dengan terdekat itu resistance di area 6.500. Baik. Penutupan hari ini di 6275 menguat di 1,62%. Intraday tadi sempat ke zona merah melemah di 6150, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita hold terlebih dahulu, Pak. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini jelang libur akhir pekan, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah dengan melemah cukup dalam di 1,10% dan belum mampu kembali ke level 6.900-an, di mana posisi penutupan sesi kedua hari ini tepatnya di 6.897,950 secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka flat pada pagi tadi, kemudian sempat bergerak di zona hijau menguat ke 694,115, kemudian level terendah hari ini di 6.887,812, dan ini juga catatannya level terendah intraday secara year to date. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean dari penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita akan coba lihat penutupan posisi dari MNC 36 mengalami pelemahan di 0,58%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,88%, LQ45 juga melemah di 0,91% di 883,951. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral, pemirsa, di mana kesehatan memimpin penguatan di 1,20%, transportasi dan logistik menguat di 0,60%, keuangan hari ini menjadi pemberat di 1,35%, teknologi juga melemah di 1,31%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan mencoba menopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak semakin dalam. Yang pertama dari perbankan big cap ada BMRI, ditutup menguat di 6.275, SMGR juga menguat di 4.010 setelah mengalami tekanan yang cukup hebat berbalik arah. KLBF hari ini juga menguat di 1.600, dan INTP masih dari produsen semen juga menguat di 7.700. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, pemirsa. Dari perbankan big cap ada BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup melemah 4.350, BBCA juga tertekan ke 9.325, Aman Mineral dari barang baku di 11.625, dan PBNI juga tertekan di Rp4.700 per sahamnya. Updatean di penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Pemirsa, masih di IDX Consensus Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada SMGR dari produsen semen, direkomendasikan buy 3.700 hingga ke 4.000
KLBF juga direkomendasikan buy 1.550 hingga 17.30 dan ERA dari retail juga direkomendasikan buy 390 hingga 460 dan Telkom juga direkomendasikan buy dari infrastruktur telekomunikasi supportnya di 2.900 resisten hingga ke 3.400 rupiah per sahamnya. Pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kris Aprilioni yang merupakan Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pak Kris, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak. Yang pertama dari produsen semen, ada SMGR Pak Kris. Sama-sama kita ketahui emiten di sektor ini masih menghadapi tantangan yang cukup berat Pak Kris di tengah dari produksi yang berlebih, kemudian juga kemarin beberapa pabrik dibangun di Indonesia itu berasal dari Tiongkok juga menjadikan sentimen negatif, dan sebelumnya SMGR juga sempat mengalami koreksi yang cukup dalam di pekan lalu kalau tidak salah, dan dalam beberapa waktu terakhir mencoba untuk bangkit kembali. Analisis Anda untuk SMGR? Ya, SMGR memang kalau kita lihat secara berita memang terlihat tidak menarik ya, kinerjanya cenderung turun, lalu banyak saingannya juga tambah banyak. Yang perlu diperhatikan sebenarnya, saya melihat hal yang menarik dari SMGR adalah perusahaan sebesar ini dijual dengan PBV 0,6 kali ya, di mana kita tahu SMGR merupakan pabrik semen yang cukup besar di Indonesia, dan ya memang secara jangka pendek kemungkinan akan tertekan, tetapi kita melihat mungkin ada potensi dari IKN nanti, terus juga Indonesia dengan pembangunannya seharusnya masih akan cukup banyak gitu dan membutuhkan semen cukup banyak. Jadi saya melihat secara jangka masa depannya SMGR seharusnya di harga 4.000 mungkin sudah terlalu murah. Mungkin ya kita melihat peaknya SMGR mungkin berada pada area 14.000, 15.000 atau 20.000 ya. Tetap dengan 4.000 ini koreksinya terlalu berlebihan. Mungkin bisa kembali ke area 8.000 ya, mungkin memang di bawah 20.000, tetapi ya area wajar SMGR mungkin tidak di area 4.000 seperti itu. Baik, buy di level berapa Pak Kris dengan beberapa pertimbangan yang sudah Anda sampaikan tadi? Current price ini seharusnya masih cukup murah ya, dengan support kan tadi saya katakan di area 3.800 ya, dengan area 3.800 support itu merupakan area support harusnya cukup kuat. Jadi current price masuk juga sebenarnya tidak terlalu jauh dari 3.800 gitu, jadi masih cukup menarik. Baik, penutupan hari ini di 410 menguat di 1,52%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari kesehatan. Farmasi ada KLBF. Tadi pun juga sudah kita sampaikan, Pak Kris, dari beberapa berita fundamental yang beredar juga farmasi BUMN juga tidak baik-baik saja sampai sejauh ini. Nah, analisis Anda untuk KLBF? Ya, KLBF merupakan suatu perusahaan farmasi yang menurutku cukup bagus ya, di mana kinerjanya masih terus bertumbuh setiap tahun, dan kinerjanya masih cukup oke, namun harga saham tertekan cukup dalam ya, dari kemarin tertingginya di area 2.300, sekarang hanya berada di area 1.500-1.600, dengan isu juga KLBF akan melakukan buyback sahamnya ya, berarti kita melihat ini area harga sahamnya sudah mulai cukup murah, technical sudah mulai masuk ke area fase uptrend, dengan dividen juga terus bertumbuh setiap tahunnya. Jadi menurut saya KLBF di tengah pelemahan IHSG yang IHSG turun cukup dalam, KLBF cukup resisten terhadap pelemahan IHSG, merupakan suatu indikator yang cukup baik bagi KLBF. Kondisi dari farmasi BUMN yang tidak baik-baik saja memberikan dampak tidak Pak nanti kepada KLBF ataupun mungkin terhadap sektor kesehatan secara keseluruhan, Pak Kris? Oke, kalau kita melihat sebenarnya secara sektor kesehatan sendiri yang bermasalah memang ada KF dan INAF yang harga sahamnya cenderung turun. Tetapi kalau kita lihat dari full satu area sektor kesehatan seperti Filo, Mika, KLBF yang market cap-nya cukup besar, RSCH ya beberapa baru IPO, ini kinerja harga sahamnya juga cukup bagus ya. Kalau kita melihat orang-orang juga lebih melihat kesehatan itu lebih prioritas saat ini gitu. Jadi ditambah dengan banyak virus yang beredar saat ini, ya seharusnya sektor kesehatan masih cukup oke. Di luar memang perusahaan-perusahaan BUMN ya. Karena kalau kita lihat memang perusahaan BUMN belakang ini lagi banyak yang disorotin, tidak hanya di sektor kesehatan, tapi sektor lain juga ada. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari retail untuk ERA, Pak. Penutupan 412 melemah di 0,48%. Analisis Anda untuk ERA, buy di level berapa?
Era dengan saya melihat area 390-390-nya ini cukup kuat ya, di mana Era juga baru launch ada Coffee Basah ya, yang baru keluar. Ini juga sentimennya cukup baik, di mana harusnya ini dapat menjadi booster kinerja bagi Era di tahun ini ya. Jadi saya melihat area 400 ini merupakan area yang cukup menarik untuk kita bisa entry. Baik, penutupan hari ini di 412, ketika sesi pertama dibuka di Senin, sudah bisa langsung entry atau harus nunggu di 400, tepat di 400-nya Pak Kris, atau seperti ya, apa? mungkin hari ini close sama dengan low, jadi area tekanan mungkin masih cukup besar. Jadi hari Senin mungkin bisa nunggu di area 400 sampai 410, itu merupakan area yang cukup baik lah untuk entry. Oke, dari Era kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom, Anda juga rekomendasikan buy. Untuk Telkom secara teknikal sudah mengalami koreksi yang juga cukup dalam Pak Kris, terutama dalam beberapa waktu terakhir dari Januari sampai atau secara year to date ini koreksinya sudah cukup dalam, bahkan sempat ke 2.800-an. Nah, dalam beberapa waktu terakhir Telkom sudah mampu kembali balik ke level 3.000-an ini. Seperti apa analisis Anda? Perlawanan yang dilakukan Telkom sehingga mampu balik ke 3.000, apakah ini posisinya sudah cukup kuat untuk melaju ke level yang lebih tinggi lagi, atau masih ada potensi ke 2.900-an? Oke. Area potensi ke 2.900 mungkin ada, tetapi harusnya kita melihat Telkom harusnya dapat kembali dengan mudah naik ke area 3.000 kembali ya. Orang kan melihat Telkom ini ketika adanya Starlink dapat menyebabkan kinerja Telkom turun ya. Kalau kita melihat mungkin Telkom dapat bertahan justru dengan ada Starlink. Starlink harusnya tidak akan memakan marketnya Telkom, karena selain dari harga, ya kecepatan Starlink memang kelihatannya cepat, tetapi penduduk Indonesia menurutku masih banyak yang belum mendapatkan internet, dan itu juga butuhnya internet yang murah ya. Sedangkan Starlink masuknya dengan internet yang harganya cukup mahal. Kalau kita lihat mungkin 2 kali lipat dari harga IndiHome gitu. Jadi area sekarang merupakan area yang cukup menarik karena ya mungkin dari ketakutan hal itu gitu. Tapi secara kinerja Telkom masih dapat membagikan kita dividen sebanyak 6% ya. Kalau kita masuk di area sekarang, itu merupakan area yang cukup besar untuk memegang saham-saham big caps, blue chip seperti Telkom. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada SMGR, KLPF, Era, dan Telkom dengan berbagai pertimbangan tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kris, kita lanjutkan kembali. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya di WhatsApp interaktif. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Dan kali ini menanyakan saham BRPT, Pak Kris, sudah direkomendasikan masuk tidak? Level entry, support dan resisten untuk BRPT. Oke, BRPT itu punya support yang cukup kuat di area 940 ya. Dari kemarin-kemarin jarang sekali ditembus, jadi kalau memang mau spekulasi buy dengan brand, kita estimasi dari 5.000 itu area bottomnya, jadi mungkin area 940 cukup menarik ya untuk bisa jadi area support kuatnya untuk BRPT. Resistennya Pak, dalam jangka pendek dan menengah? Resistennya terdekat di area 1045. Oke, penutupan hari ini di 965, melemah di 1,03%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, saya akan coba cek. Dari Ibu Soba dari Bali ini, terima kasih juga sudah bergabung. Ini menanyakan KAF Pak, tadi pun juga sempat kita singgung, tapi secara teknikal kita belum ulas untuk KAF. Kenapa turun terus? Boleh masuk di harga berapa? Hari ini di 595, melemah di 4,03%. Analisisnya Pak Kris dan profil risiko untuk KAF di tengah pelemahan yang terjadi? Ya, KAF ini merupakan perusahaan yang kurang menarik ya. Secara teknikal ini kembali membuat area titik terendah baru, sehingga ini merupakan area yang kurang bagus ya kalau kita lihat secara teknikal. Jadi sebaiknya hindari terlebih dahulu, karena efek dari pemberitaan terkait dari INAF yang dicek gitu oleh KPK gitu ya. Jadi sebaiknya hindari terlebih dahulu. Baik, dalam hal ini para investor juga harus mengupdate begitu Pak, dari sisi fundamental perseroan yang ingin sahamnya dijadikan sebagai investasi begitu Pak Kris?
Ya betul, untuk melihat suatu saham yang bisa diinvest itu tidak Ya, semua perusahaan yang besar itu bisa diinvest. Jadi harus benar-benar diperhatikan dari sisi laba, dari sisi kinerja, itu yang harus benar-benar dicek ya. baik. Kita ke Bandung, Jawa Barat, ada Clay. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham-saham berbasis CPO ini, Pak. LSIP, apakah boleh entry sebelum RUPST, Pak Kris? Oke, kalau kita melihat secara sektor CPO sendiri masih kurang menarik ya, karena pergerakannya tidak terlalu signifikan. Dan kinerja tahun lalu 2023 itu lebih rendah daripada 2022-nya, sehingga mungkin kalaupun ada pembagian dividen, dividennya juga tidak terlalu besar, let's say 35%, mungkin sekitar Rp40 ya, berarti yang mendekati 5% untuk LSIP gitu. Jadi kalau memang mau spekulasi dari RUPS stok Palu, pembagian dividen Rp40 lalu naik dijual ya silakan gitu. Tapi secara sektoral LSIP saya masih belum cukup menarik untuk entry. Baik, terakhir singkat saja Pak Kris, Bapak John dari Jakarta baru saja bergabung di WhatsApp Interaktif menanyakan GoTo, Pak. Dengan koreksi dalam terjadi, sudah direkomendasikan masuk atau belum untuk GoTo? Oke, Gotoh setiap kali menyentuh area 50-an sering sekali mantul ya. Jadi kalau memang percaya terhadap kinerja tech dengan harapannya adalah suku bunga Amerika dapat turun nanti di pertemuan bulan Agustus ya kalau nggak salah. Nah itu mungkin bisa cukup menarik untuk bisa mulai akumulasi Gotoh di bawah 60. Oke, penutupan hari ini di 58 melemah di 3,33%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di pekan depan. Pak Kris, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Mas David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.